Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diana Lestari. Saya dari kelas 9F. Saya ingin bermonolog tentang kota tanpa buku. Selamat menyaksikan. Kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai toko dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dari cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintas sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota dan juga rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta sang proklamator berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku-buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur, irama wayangnya pun tidak berada, bangun pagi, bertebar di muka bumi, atau berbagai keperluan. Untuk kembali siang atau sorenya, setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya, semua serupa. Di kota ini mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berdelet dalam laka yang tidak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggak tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di desa pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga? Menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi panjangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut teras di rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman sejatimu sepanjang waktu. Bayangkan sebuah kota tanpa buku. Disinilah, di antara gedung-gedung tinggi dan jalan yang padat, semua pengetahuan dan imajinasi menghilang. Tidak ada perpustakaan yang menyimpan kisah-kisah masa lalu. Tidak ada novel yang membawa kita ke dunia lain. Hanya ada suara bising, kendaraan, dan rutinitas yang monoton. Di pagi hari, orang-orang bergegas menuju pekerjaan. Tidak pernah berhenti untuk bertanya, apa yang lebih dalam dari sekedar pekerjaan ini?
Tanpa buku, mereka kehilangan panduan, tidak memiliki refleksi tentang kehidupan, ketersediaan informasi terasa dangkal, tanpa ada tempat untuk mengambil alih ide-ide baru atau mengeksplorasi pemikiran yang mendalam. Tanpa buku, bagaimana kita bisa membangun mimpi? Cerita-cerita inspiratif menjadi pendorong bagi kita. Tidak ada anak-anak tumbuh tanpa dongeng untuk membakar imajinasi mereka. Tanpa pelajaran berharga dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah, mereka kehilangan kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Kota ini mungkin tampak modern dan canggih, tetapi di balik kemewahan itu ada kekosongan. Interaksi manusia pun terasa berbeda. Tanpa buku, kita kurang terhubung dengan pengalaman orang lain. Kita berbicara tentang cuaca atau berita terbaru, tetapi topik yang lebih mendalam, seni, sastra, filosofi, hilang dari perbincangan kita. Namun, di tengah ketidakadaan itu ada harapan. Mungkin dengan cara yang berbeda, orang-orang mulai mencari pengetahuan di tempat tamu. Di dalam seni, musik, atau bahkan percakapan yang tulus, mungkin kota ini akan menemukan cara untuk berbagi cerita. Membangun komunitas yang saling mendukung meskipun tanpa buku. Kota tanpa buku bisa jadi kosong, tetapi imajinasi manusia tidak bisa mengenal batas. Selama kita harus terbagi kisah dan menciptakan arti, mungkin suatu hari nanti kota ini akan menemukan kembali kekayaan yang selama ini hilang. Cukup sampai di sini monolog Kota Tanpa Buku dari saya, Diana kelas 9F. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.